Jadi pergi sehat dan ternyata pulang dalam peti jenazah. Wow. Jadi sekarang saya yatim, jadi anak yatim. Dan saya nggak terima itu. Iya. Saya tidak terima, saya langsung potong pada saya sedih. Saya bilang tidak, kamu punya bapak di surga. Cuma bapaknya sudah pindah ke surga. Di situ saya menjelaskan kepada anak saya yang kecil bahwa kematian itu bukan sesuatu kehilangan yang sangat besar, karena itu cuma pintu berpindah dari kefanaan kepada keabadian. Jadi doa itu bukan cuman doa dan tidak terima apa-apa. Karena banyak kali sebagai orang Kristen juga kita berdoa tapi it's a one way thing. Whereas Christianity is a two way thing. It's a relationship. So we speak and God speak. Sulit, ada roh penolong dalam diri kita. Yeah. Kita nggak pernah sendiri berjuang, dan kita punya kekuatan bahkan lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. Betul. Dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Hi, I'm Saisha. Welcome to a live podcast, Blessed Beyond Measure. Here with us, we'll be sharing inspiring story from different people. Here with us today ada Ibu Grace. Selamat datang ke podcast kami, Bu. Terima kasih. Ya, Bu Grace punya kesaksian yang luar biasa yang bisa menjadi berkat buat kami semua di tempat ini. So, mari kita mulai. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu dulu. Iya, shalom. Shalom. Saya Grace, saya seorang hamba Tuhan dan sekarang menggembalakan sidang. Dan saya punya 2 orang anak laki-laki, Nathanael dan Michelle. Oh, nice name. Ya, Ibu, saya kenal Bu Grace karena almarhum suami Bu Grace itu adalah dosen saya pas I did my Bible school. Pak Ivan, happy to meet you now here, Bu Grace. Ya, so mungkin Ibu bisa cerita sedikit gimana perjalanan Ibu ini udah 7 tahun ya dengan kepergian Pak Ivan. Apa yang Ibu alamin dan perjalanan Ibu selama ini mungkin Ibu bisa ceritakan. Karena kan kehilangan seseorang yang kita kasihi itu adalah sesuatu yang sangat berat, Bu. Iya. Pasti itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, ya. Dan kepergiannya juga merupakan kepergian yang sangat mendadak. Jadi di 2019 itu beliau ada dalam keadaan yang sehat dan dalam pelayanan sebenarnya, pelayanan ke Medan. Jadi pergi sehat dan ternyata pulang dalam peti jenazah. Wow. Dan itu sesuatu yang sangat bukan yang mengejutkan, tapi membuat hati ini sangat terpukul. Pasti. Bukan hanya saya, tetapi terutama kedua anak saya juga. Dan anak yang kecil itu yang kedua berumur 8 tahun lebih, dan dia terus bertanya, kenapa seperti itu? Kenapa ini terjadi? Bukankah masih ada orang-orang lain yang gak berguna buat kerajaan Allah? Ini pemikiran seorang anak kecil. Dan dia bertanya terus kepada saya, dia kejar saya. Kedua anak saya itu tenang. Mereka hanya nangis dalam hati. Tapi mereka terus mengejar pertanyaan. Dan saya sendiri pas mendengar itu kan tidak ada orang yang berani untuk mengatakan kepada saya. Jadi saya justru membaca dari grup besar. Pendeta-pendeta turut berduka cita. Saya telepon sana sini. Mereka saling... Jadi Ibu nggak dengar? Iya. Tidak diberitahu? Sakit, iya diberitahu. Oke, wow. Kemudian saya sejam sebelum saya menelepon kan. Dan harusnya jam 6 sore itu tiket untuk kembali ke Jakarta. Ternyata itu justru tiketnya kembali ke surga. Dan waktu saya menelepon tidak bisa. Jadi saya tanya sana sini ke saudara, ke pendeta yang ada di sana yang saya kenal dengan baik. Dan semua kayak saling melempar gitu. Sampai saya baca berita duka cita. Kemudian orang mulai telepon untuk turut duka cita, kaget. Dan itu semakin membuat antara
sadar dan tidak sadar ya. Ya iya, Mimpi karena buruk. waduh Bu. Amin ya, Dan saya karena mereka terdiam. ya mungkin nggak mau ibu shock dan kaget, Iya. tapi on the other side you melihatnya lewat grup-grup kayak gitu, itu sesuatu yang nggak gampang banget Bu. Dan sore itu saya baru dimasukkan ke grup besar itu, grup pendeta-pendeta di Indonesia, untuk menyampaikan dan pimpinan menyampaikan turut berduka cita. Dan saya mengerti karena mereka tidak, istilahnya tidak tega mungkin. Iya bagaimana. pasti. Dan itu benar-benar saya tidak bisa ngomong. Saya diam. Saya cuma sempat bilang sama Tuhan, Tuhan kok tega sama saya? Karena saya merasa saya setia sama Tuhan dalam panggilan, tidak pernah macam-macam, lurus dan seperti itu. Tapi kayaknya nggak sampai 5 menit saya minta ampun sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan ampuni. Kalaupun kita melayani, kan Tuhan nggak harus mengikuti apa yang kita mau. Iya sih, Kalau kita melakukan apa yang kita lakukan memang karena Tuhan adalah Tuhan. Jadi engkau membuat apa yang kau pandang baik. Walaupun hati ini yang tidak semudah, tidak semudah itu. Wow. Itu saya nggak bisa ngomong sih sebenarnya. Pada saat itu ada yang datang ke ibu kah untuk Malam itu langsung ada jemaat datang, keluarga datang, kemudian ada hamba Tuhan, kebetulan Bapak kan jadi PIC dari ada hamba-hamba Tuhan misi dari luar negeri. Datang langsung malam itu dan semua juga nggak bisa bicara banyak. Pasti ya. Mereka datang diam, jemaat datang nangis. Mereka hanya memeluk saya dan mereka nggak berkata apa-apa. Wow, itu juga shock buat anak-anak. Iya. Terus ibu dengar kabar sebenarnya itu pas gimana Bu? Setelah itu kan ada salah satu adik dari almarhum dokter. Oke. Dan saya menelepon, sempat juga suami istri dokter, mereka juga tidak ingin bilang. Sampai salah satu adiknya hanya bilang seperti ini, yang sabar ya Kak, seperti itu. Dari situ saya tahu, ya sudah berarti benar-benar sudah pergi. Wow, jadi anak ibu pada saat itu umur 8 dan? Mereka beda 7 tahun. Ya, dan untuk anak-anak juga nggak expect papanya balik begini, karena pasti mereka anak kecil kan selalu menunggu waktu ayahnya mau pulang gitu. Dan kan. Hubungan sangat dekat. Tapi lewat semua itu saya melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, walaupun hari-hari itu jadi hari yang sangat tidak mudah. Pasti. Jadi ketika anak-anak sekolah, saya itu tidak ingin sendirian di rumah karena kami hanya bertiga. Jadi kalau bisa saya keluar juga. Tapi kan sebagai seorang ibu kan banyak pekerjaan di rumah sebelum bisa keluar. Dan melewati masa-masa itu, itulah masa yang sangat penuh pergumulan. Karena saya sebagai seorang hamba Tuhan selalu pasti orang lihat ya hamba Tuhan. Bahkan ada yang datang waktu itu sempat bilang, ibu baru khotbah tentang, saya waktu itu ingat saya pernah belum lama khotbah tentang Mazmur 73. Dan judul yang saya berikan adalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dan jemaat itu ingat, dia bilang, ibu baru khotbah tentang itu. Dan saya diam. Tapi dalam hati kita ini kan kita masih manusia. Iya, definitely. Dan saya selama di rumah duka saya lebih banyak diam. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Jadi kepedihan di dalam. Iya. Tapi malam hari waktu mau tidur itu saya ingin, ya hati manusia saya ingin menjerit. Ingin, tidak tahu harus bicara apa, dan saya ingin, kalau enak mungkin kalau ada di tempat yang nggak ada orang, bisa teriak sekuat tenaga. Dan saat itu saya ingat saya tidur dengan kakak saya juga seorang hamba Tuhan waktu itu di rumah duka, tempat nunggu itu, tempat istirahat keluarga, dan dia bilang, dia berbahasa roh aja. Dan sepanjang malam saya tidak tahu harus bilang apa. Saya berbahasa roh terus sepanjang malam itu malam yang pertama. Saya ingat seperti itu. Kalau pas siang kan banyak orang. Iya.
Jadi dan setelah itu masa-masa setelah dimakamkan pulang, banyak hal yang benar-benar menyakitkan. Pasti. Banyak pertanyaan yang sulit dan saya memang kalau sedih itu nggak bisa bicara, lebih baik diam. Tapi hati ini pengen menjerit. Bisa itu saya ingat ketika anak saya di sekolah, dua-duanya, saya harus di rumah dan Itu susah yang paling banget. kesedihan itu datang dengan amat sangat. Dan saya bicara bahasa roh, saya menguatkan diri saya sendiri sebenarnya. Iya. Saya tahu firman Tuhan kan roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita tidak tahu harus berdoa. Dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi sampai saya nyetir pun, jemput anak saya, menguatkan diri saya. Harus Saya tahu kelihatan siapa strong yang menguatkan terus. saya selain daripada Roh Kudus yang ada di dalam saya. Seperti itu adalah hal yang benar-benar menyakitkan, seperti kita merasa sendirian. Iya. Sendirian banget. Tapi sebelumnya itu ibu ada firasat nggak sebelum suami pergi itu ke Medan? Rasa yang saya sebenarnya melarang. Saya merasa nggak enak perjalanan yang buat saya nggak suka, saya bilang. Jadi ibu udah rasa itu ya sebelum dia Iya, saya nggak pergi. suka. Entah kenapa, tapi saya tidak bisa jelasin, tapi saya tidak suka kali ini. Kalau saya bisa larang, sebenarnya saya mau larang, saya bilang. Tetapi karena saya tidak bisa melarang. Iya. Ya kalau kehilangan seseorang, semua itu waktunya Tuhan ya Bu ya. Apa yang paling sulit untuk ibu? Karena grieving itu, kehilangan seseorang itu emang sulit ya, mau orang ngomong apa ke kita. Saya juga udah kehilangan beberapa di keluarga saya gitu. Mereka mau ngomong apapun, itu kita yang ngalamin. Kayaknya seakan-akan dunia kita yang runtuh. Ya, jadi ibu gimana untuk tetap bisa berdiri, menguatkan anak-anak juga, karena bukan cuma ibu sendiri, ibu juga punya anak-anak yang ibu harus mungkin kelihatan tegar depan mereka gitu. Betul. Karena pertama mungkin ada orang berpikir waktu itu dia bilang kan biasa itu kematian biasa, kehilangan itu biasa, benar biasa. Tapi karena memang hubungan kami hubungannya sangat dekat, hubungannya selalu bersama-sama, saling menopang. Jadi ketika satu hilang itu benar-benar sesuatu yang ya separuh jiwa kita, dan kita ada sama-sama dalam pelayanan, dan itu sangat tidak bisa saya gambarkan pada saat itu ya. Sekarang saya bisa bicara, tapi waktu itu saya susah. Pasti, bahkan kata-kata penghiburan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Iya, betul. Iya. Ketika orang mau menghibur, salah kata itu kayaknya bukannya menghibur, betul. menyakiti gitu. Betul. Dan anak saya terutama yang kecil itu, dia mengejar saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Itu yang bahkan saya ingat dimakamkan hari Kamis, hari Jumat, pada saat saya bawa dia untuk ke sekolah, karena udah nggak sekolah dari Senin, saya mandikan dia, dan itu hal yang biasa papanya lakukan. Karena papanya seorang papa yang baik, figur yang teladan buat anak-anak. Dan dia bertanya pada saya, jadi sekarang saya yatim, jadi anak yatim. Dan saya nggak terima itu. Saya tidak terima, saya langsung potong pada saya sedih. Saya bilang tidak, kamu punya bapak di surga. Kedua, kamu punya bapak kan, cuma bapaknya sudah pindah ke surga. Tapi punya bapak yang anak yatim yang sebenarnya, saya bilang, tapi untuk menghibur, adalah mereka yang mungkin bapaknya secara fisik ada, tetapi mereka tidak merasakan kehadiran ayah di dalam hidup mereka, dalam arti teladan, kasih, itu yang yatim. Kalau Michelle, saya bilang, bukan anak yatim, kamu punya bapak di surga, kan punya papa juga, papa yang baik buat kamu, cuma dia pindah. Di situ saya menjelaskan kepada anak saya yang kecil bahwa kematian itu bukan sesuatu kehilangan yang sangat besar, karena itu cuma pintu berpindah dari kefanaan kepada keabadian. Jadi mau pindah ke surga, jadi di sana hidup selamanya, saya bilang. Ya cuma nggak kelihatan di dunia ini lagi.
Seperti itu saya jelaskan, dan ternyata penjelasan yang membuat dia tidak bertanya lagi. Oke. Dia mengerti tentang kematian, sampai sekarang dia tahu, oh kematian itu cuma pindah. Kita karena kita manusia ini nggak bisa bawa tubuh kita masuk ke keabadian bersama dengan Tuhan, harus ditinggalkan, harus masuk pintu itu yang bernama kematian. Oke. Jadi pemahaman itu membawa pengharapan. Iya. Tapi bagaimana bisa menghadapi hari-hari itu sebenarnya oleh kekuatan Roh Kudus sih. Iya. Jadi ada hal-hal kebiasaan yang kemudian saya bangun dari dalam diri. Saya tahu nggak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan dan kita sendiri. Jadi mulai hari itu setiap pagi memang kita biasa mesbah keluarga, tapi sejak kepergian papanya, setiap pagi setiap malam saya ajak anak-anak ketika kita berdoa, kita deklarasikan. Deklarasi itu saya ambil dari Roma 8 ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Jadi, kami kan punya kebiasaan memulai hari, menutup hari itu selalu habis berdoa selalu bilang I love you, God bless you, good night atau good morning, dan kita tambahkan satu, kita lebih dari pemenang, baru kita pelukan. Setiap pagi. Sebenarnya saya sedang membangun satu keyakinan dalam diri saya dan anak-anak bahwa dalam segala situasi kita ini lebih dari pemenang. Saya deklarasikan. Kemudian saya memang suka alarm handphone itu kan suka lagu. Dulu-dulu itu Bless the Lord of my soul. Sejak itu saya nggak begitu terlalu tahu lagu ini, tapi saya ganti. Jadi setiap pagi saya dimainkan lagu yang Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Jadi setiap bunyi lagu itu membangunkan saya. Dan itu sebenarnya karena saya sedang berjuang. Mengingat juga ada saya Tuhan. Berjuang. Iya. Jadi bagaimana adalah saya harus terapi diri saya sendiri. Dan lagu itu mengingatkan bahwa Tuhan pas buka mata terbangun, Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami. Dan itu saya melewati hari-hari, setiap hari itu nggak mudah, tapi itu deklarasi bahwa kita lebih dari pemenang. Tuhan tuh berjalan bersama kami. Karena tapi sedih sebenarnya, seperti itu. Dan hari-hari kalau sudah datang rasa sedih banget, sedih, dan yang nggak bisa dikatakan tuh saya bersaro aja. Mungkin ada orang ekstrim banget, nggak, kan di rumah saya sendiri, saya nyetir saya sendiri, saya menguatkan roh saya. Saya berbicara dengan dengan Tuhan, dengan kata-kata yang dari roh, dan itu menguatkan roh saya, dan itu sudah lakukan bertahun-tahun. Tapi pernah nggak pada saat mungkin ibu kelihatan down di depan anak-anak, terus anak-anak yang menguatkan ibu kembali? Iya, saya biasa ada melakukan aktivitas kan bersama, mimpin menara doa bersama, doa keliling bersama. Oh, anak-anak ikut juga ya? Itu. Dan ada masa di mana saya teringat saya sedih, air mata saya ngalir. Tapi saya berusaha untuk anak-anak selalu melihat Tuhan saling menguatkan. Saya juga mau jujur sama anak-anak kan. Beda satu masa saya masuk kamar dan saya menangis, dan dua anak saya datang, mereka pijit, mereka peluk. Jadi saya bersyukur legacy yang ditinggalkan bapak ayahnya itu diteruskan oleh anak-anak tanpa kata-kata, bahkan sampai hari ini. Anak saya yang pertama itu waktu itu 15 tahun mau 16. Sejak hari itu dia seperti melakukan hal-hal yang itu kebiasaan bapaknya. Dia melayani saya. Dia menghibur dengan caranya. Anak yang kecil juga seperti itu. Jadi saya bawa mereka untuk penyembahan, untuk melakukan hal-hal positif sih. Terus ibu tetap melakukan pelayanan atau ibu sempat berhenti dulu, karena kan ada orang kadang kan mungkin membutuhkan waktu gitu loh, untuk karena bapak figur itu nggak ada, mungkin yang untuk yang menafkahi mungkin juga jadi nggak ada atau gimana. Jadi itu gimana ibu? Nggak pernah. Jadi hari Kamis bapak dimakamin, hari Minggu saya bersaksi. Dan saya menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan. Dulu kan biasa saya itu suka berdoa tengah malam. Karena ibu itu kan kalau pagi repot.
Dan jam dimana saya suka keluar dari kamar berdoa itu tengah malam. Dan itu bersendiri kan, nggak tiba-tiba Bapak bisa kok ada orang yang nyanyi samping. Tapi waktu dia pergi, saya diingatkan, oh iya, hari-hari terakhir ini dia suka menyanyi yang lagu itu apa? Saya lupa yang lagu akan menyerukan siang dan malam itu, siang dan malam di hadapan tahta Anak Domba. Dan hari Minggu saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya nggak panjang-panjang ngomong, tapi saya nyanyikan lagu yang biasa dia nyanyikan. Wow. Dan ada sesuatu yang sempat pelayanan khusus waktu itu yang sempat saya pengen nggak dulu. Itu dulu saya biasa kalau ada orang-orang yang mengalami perlu dilepaskan atau mereka hubungi. Dan saya ingat minggu berikutnya itu belum ada seminggu, seseorang menghubungi saya, Kak, bisa doakan bapak saya melalui V-call. Bapak saya sedang ada dalam kondisi ini, meninggal susah tapi hidup susah. Wow. Bisa nggak ngelihat apakah ada ikatan atau apa gitu. Dan saya kan agak susah, kita kalau dalam kesedihan kan gimana, tapi saya bilang ya seperti begini, saya doakan saja. Saya memang tidak melakukan pelayanannya seperti saya lakukan, tapi saya tetap mendoakan orang-orang yang perlu didoakan. Tapi waktu itu saya bergumul ya dengan memenangkan diri saya dari kesedihan. Karena kita tentu bukan melayani itu cuma kelihatan baik di luar, tapi jiwa kita juga harus benar-benar mengalami dipulihkan termasuk dari kesedihan. Wow, jadi Ibu tetap melayani. That's amazing, Tidak Bu. ada libur. Ya itu ya. Justru mungkin kematiannya seperti cambuk yang memukul saya untuk bilang kamu harus maju lebih cepat, berlari lebih cepat, karena waktuku juga akan tiba kan nanti. Iya betul. Yang saya nggak sangka gitu, dan saya tahu ya saya harus lebih lagi justru dengan ini, karena saya tidak tahu juga kapan waktu saya. Betul. Terus Ibu pelayanan apa? Mungkin Ibu bisa ceritakan pelayanan yang Ibu lakukan. Pertama kan sebenarnya saya sudah melayani bersama-sama. Bahkan dari masa muda saya lebih dulu melayani daripada Bapak. Tapi saya tetap melakukan pelayanan saya sebagai menjaga menara doa sebenarnya. Oh, wow. Saya panggilan saya untuk berdoa. Kedua, akhirnya saya meneruskan pelayanan penggembalaan. Tapi di samping pelayanan yang lain, saya tahu ada panggilan Tuhan yang khusus yang selalu harus saya setia jalankan itu. Nah itu yang ada prosesnya sih. Ada prosesnya, tetapi pelayanan penggembalaan, kemudian saya dilantik jadi gembala, berkhotbah, itu saya lakukan sesuai jadwal. Jadi nggak ada jadwal yang saya undur karena saya sedih, nggak ada. Tetap karena saya maju. tahu saya bertanggung jawabnya sama Tuhan. Wow, luar biasa Ibu. Harus menguatkan diri saya itu, dan kekuatan terbesar saya tahu dari Roh Kudus. Iya betul Bu. Wow. Ibu pengalaman dari menara doa itu gimana Bu? Karena Ibu kan udah beberapa cerita ke saya tadi ya mengenai apa yang Ibu dapat. Nah mungkin Ibu bisa ceritakan juga kepada penonton beberapa pengalaman Ibu pada saat Ibu doa. Jadi doa itu bukan cuman doa dan tidak terima apa-apa. Karena banyak kali sebagai orang Kristen juga kita berdoa tapi it's a one way thing. Whereas Christianity is a two way thing. It's a relationship. So we speak and God speak. So pada saat ini kan Ibu kena di menara doa mendoakan kota ya Bu ya, especially right. Tapi di selang Ibu berdoa buat kota, Ibu suka mendapat sesuatu yang berbeda. Apa yang Ibu alamin atau Ibu dapat, mungkin Ibu bisa ceritakan. Mungkin pertama bahwa saya tahu doa itu adalah memang sumber ilahi Tuhan sudah berikan ya melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Dan istilahnya hubungan yang terdalam dalam hidup kita harus bangun. Dan doa itu menjadi penghubung kita dengan Tuhan setiap waktu.
Jadi sebelum jadi penjaga menara, doa itu sebenarnya memang saya suka berdoa dan saya percaya ya semua orang Kristen harus berdoa kan. Iya. Tapi saya menemukan bahwa ada sesuatu rahasia di dalam doa itu. Jadi doa ternyata membuka sumber-sumber ilahi yang sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Dan kadang kita nggak ngerti. Nah, disitulah saya tahu Tuhan sudah berikan dan setiap orang pasti ada yang khusus Tuhan berikan. Jadi waktu kita setia melakukan panggilan kita dalam doa, ada banyak hal yang Tuhan singkapkan yang tadinya kita pikir kita nggak ngerti dan kita nggak punya itu. Ya, jadi dari situ saya bergerak sampai hari ini untuk melayani. Saya tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itulah yang memimpin. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita udah punya planning, punya pengetahuan, tapi Roh Kudus itu benar-benar penolong dalam hidup kita. Amin. Yes. Jadi dia juga yang menolong saya melewati masa-masa tersulit dalam hidup. Ya. Masa-masa yang membuat saya tidak, walaupun saya sedih, saya susah, saya down, tapi nggak pernah punya keinginan untuk menyerah. Nah, itu. Dan saya tahu itu dari Roh Kudus. Iya. Itu sebabnya hal pertama yang saya lakukan mengaktifkan perannya. Dan dia penolong dalam diri kita kan. Iya, betul. Semua penolong kan ada di luar kita. Hanya Roh Kudus yang penolong di dalam diri kita. Sebabnya saya berdoa dalam bahasa roh ketika saya sudah nggak bisa ngomong. Kalau orang bilang waktu itu doanya apa? Saya nggak berdoa apa-apa yang lain. Saya berdoa dalam roh untuk menguatkan roh saya. Amin. Dan itu berlanjut terus. Terus Ibu juga punya karunia penglihatan. Yaitu sebenarnya saya tidak tahu, saya hanya tadinya setia, saya berdoa. Dan dalam penyembahan, dalam doa, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di situ saya lihat kok ini seperti ada penyingkapan, dalam arti berupa penglihatan yang saya bilang penglihatan secara roh. Saya nggak bisa lihat kasat mata gini. Iya. Dan awalnya saya nggak ngerti. Pada saat saya mengerti, itu terkonfirmasi seperti saya diajari, dituntun oleh Roh Kudus, tapi dikonfirmasi oleh orang-orang. Oke. Ternyata itu pertama yang terkonfirmasi di awal itu adalah arah doa. Ternyata Roh Kudus mengarahkan kita dalam doa kita. Jadi Roh Kudus itu mendeteksi. Dan pada waktu dia mendeteksi umpamanya ada roh-roh apa di sekitar kita, dia memperlihatkan kepada kita yang berdoa, sehingga kita berdoa itu spesifik. Jadi saya bisa gambarkan kita dipegangin senjata, perlengkapan senjata Allah kan, untuk berperang. Ada peluru, Roh Kudus kan ada di dalam kita, kita diberikan otoritas. Tapi kita kan nggak tahu titik-titik yang dimana kita harus menyerang. Dan Roh Kudus menunjukkan melalui penglihatan itu. Ya saya tahu nembaknya tepat. Dengan doa saya tahu sasaran doa ini. Dari mana? Roh Kudus menunjukkan terutama hal-hal yang spesifik itu tadi. Mungkin ada yang beberapa Ibu mau ceritakan. Kemudian kesini banyak sekali sebenarnya kesaksiannya. Mulai dari wilayah, mulai dari tempat-tempat tertentu, sehingga kita bisa pergi berdoa. Dan memang saya lebih diberi kepekaan kepada kalau ada spirit yang bukan dari Roh Kudus. Seperti itu. Kemudian akhirnya masuk kepada pelayanan kepada jiwa-jiwa. Dan saya tahu itu adalah arah dari pelayanan. Roh Kudus menolong kita melalui doa, di dalam doa, untuk mengarahkan kita. Jadi kadang kita kan nggak tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menemui orang-orang. Tapi waktu kita berdoa, Roh Kudus singkapkan kepada kita. Bahkan kalau saya bisa bilang, Roh Kudus yang memberikan jalan. Iya, betul. Dia menciptakan jalan untuk kita bisa menjangkau orang itu dengan cara yang unik. Betul. Tapi kadang-kadang kan pada saat mungkin kita berdoa ya, ada beberapa orang mungkin pada saat mereka berdoa, mereka mendapat sesuatu. Mendapat sesuatu, tapi mereka takut untuk mengungkapkan. Karena kadang-kadang kan fleshly kita kan berbicara apakah ini benar, pikiran kita benar atau enggak, you know, like how do you go through that, because
I think a lot of us, kita sebenarnya dikasih tahu, tapi banyak kali kita mundur, hold back gitu. Kita nggak berani ngomong gitu, Bu. Kemanusiaan kita begitu. Iya. Ya, awal-awal saya juga begitu. Heeh. Jadi awal-awal berbeda, jadi berbeda tempat, berbeda yang saya dapat sebenarnya. Oke. Saya ingat kalau di Menara Doa saya sering diperlihatkan dengan kuasa-kuasa apa saya berhadapan. Oke. Spirit-spirit yang ada dan melayani orang-orang titik-titik mana. Maka orang itu ada kuasa kegelapan, dia punya roh apa di dalam dia. Tapi kemudian di satu tempat di pusat saya ingat waktu saya memimpin doa yang diperlihatkan orang sakit. Jadi saya cuma lihat seperti di satu orang ada titik di bagian kanan perut. Awal-awal itu. Oh. Dan saya takut. Ya kalau benar dalam hati saya. Kalau salah. Ya itu. Tapi ternyata Roh Kudus menolong kalau dia memberikan kepada kita di dalam hati kita. Dia meneguhkan. Dan kemudian saya melihat seperti di zoom. Diperbesar. Titik itu. Iya. Dan awalnya saya bilang. Dari depan ini saya pikir benar apa enggak. Dan saya bilang seorang ibu. Memang saya lihat dalam gambaran seorang ibu. Di bagian kanan perut dia sakit hari ini. Tuhan mau sembuhkan. Karena pikiran saya kalau Tuhan lihat perlihatan nggak mungkin Tuhan cuma kasih lihat. Betul. Tuhan nggak mau lakukan sesuatu. Iya. Apakah benar ada? Saya tanya apakah benar ada? Ternyata ada. Dan ibu itu benar hari itu sakit dan harusnya dia dioperasi. Sampai hari ini nggak jadi sejak malam itu. Praise Karena God. saya cek. Jadi itu terkonfirm itu dari Tuhan. Kesini saya semakin kita itu diajari Roh Kudus lebih bijak. Satu ketika saya melihat juga dari pakaian, dari sepatu. Jadi saya nggak ngomong dari depan karena dalam ruang doa, kebaktian doa di auditorium sebenarnya di pusat itu. Saya cari orang yang seperti yang saya lihat. Oh, dari bajunya, dari sepatunya. Ya, dan saya tanya, benar waktu itu pinggangmu sakit? Benar, nangis orangnya. Dari situ saya ngerti, oh ya. Jadi hikmat udah mulai Tuhan mendengar, ya. Itu di sana. Jadi Tuhan bekerja sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Tuhan memakai kita dan tentu dengan ketika kita mulai berdoa. Dan saya tahu kalau kita setia mengerjakan panggilan itu Tuhan semakin tolong kita sih sebenarnya. Awalnya takut, pasti takut. Tapi ada juga nggak yang mungkin nggak kejadian gitu, Bu? Mungkin nggak ada responnya. Mungkin pada saat Ibu dapat sesuatu, tapi kan kadang-kadang jemaatnya mungkin juga cuma diem ya, Bu ya. Kadang-kadang ada yang nggak mau kasih tahu iya gitu juga mungkin pada saat Ibu mengatakan sesuatu tapi dianya nggak meresponi. Ada nggak Ibu pengalaman begitu? Atau selama ini? Pernah sih, karena memang itu spesifik. Satu persatu, nggak secara umum. Oh, oke. Iya, jadi saya tanya. Dan pernah juga saya mencari dan saya bingung. Orang yang saya lihat yang sakit kaki. Kemudian karena orang-orang di situ sudah banyak yang tahu dan mereka tanya, kakak cari apa? Saya kok ini saya bingung, orang yang pakai bajunya ada mirip, yang ininya sakit dari sini ke bawah. Terus saya yang kecil-kecil bajunya itu gambarnya langsung dari belakang bilang ini Kak gitu, bukan yang di situ, ternyata yang di belakang. Dan memang ada orangnya. Jadi sejauh ini belum pernah sih. Wow, praise God. Karena memang saya juga mau Tuhan, kalau dari Tuhan teguhkan saya nggak mau salah, nanti orang bilang kamu ngarang-ngarang apa. Jadi dari situ saya percaya yang saya katakan bahwa kalau dari Roh Kudus dia akan meneguhkan kita, dan kalau dia sudah teguhkan kita harus berani. Tentu dengan hikmat. Kalau kita takut salah apa benar, seperti tadi saya bilang, datang dan tanyakan, dalam arti kita tahu juga terkonfirmasi buat diri kita, tapi juga dengan orangnya bahwa dia tahu, Roh Kudus yang kasih tahu. Seperti itu. Ibu juga pernah sampai Ibu gambar ya katanya, apa yang Ibu lihat? Biasanya kalau saya dapat sesuatu dari Menara Doa, saya kan tidak tahu kadang menjelaskannya. Dan orang nggak ngerti kalau dengan kata-kata. Jadi akhirnya saya gambar. Orangnya kayak seperti ini, atau tempatnya seperti ini loh. Terus di sini ada apa-apa gitu.
Dan biasanya itu belum pernah saya datangi, saya nggak tahu sama sekali. Jadi saya gambar buat apa? Supaya ada saksi yang melihat bagaimana ketika saya mendapatkan pesan Tuhan. Kedua, kalau dari Tuhan, saya selalu bilang itu ada. Ya, Itu betul, akan pasti ada. terkonfirmasi. Ya. Dan gambarnya itu, tetapi mungkin ada yang lain merupakan simbol-simbol yang perlu diartikan. Maka saya sampaikan, dan ternyata ada beberapa anak muda pendoa yang diberi hikmat untuk bisa menjelaskan, dan saya bilang, iya, saya merasa dari Tuhan itu penjelasanmu, bahwa sepertinya ini simbol ini yang, tapi kebanyakan itu ada secara fisik. Itu keajaiban. Itu keajaiban Tuhan. Iya. Dan itu adalah arah dari doa dan pelayanan. Luar Jadi biasa aku cuma sekali. melihat itu arah dari doa dan pelayanan, dan itu merupakan tuntunan Roh Kudus bagi kita. Wow, luar biasa ya Bu ya. Jadi kita harus lebih doanya jangan biasa-biasa. Iya. Doanya itu mendengar Tuhan dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Walaupun kadang-kadang mungkin kita nggak merasa nyaman untuk mengatakan atau gimana, tapi kan pengalaman Ibu selalu ya Tuhan dikonfirmasi sama orang. Itu yang saya bersyukur, dan memang saya minta sama Tuhan. Iya. Saya minta karena kalau dipikir-pikir juga berapa waktu banyak tahun terakhir ini saya melayani orang-orang yang saya tidak tahu kondisinya, ternyata perlu dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan saya selalu bilang sama Tuhan, saya ini membawa namamu. Yes, betul. Kalau Roh Kudus perlihatkan, saya bergerak dari apa yang Roh Kudus arahkan. Ya, that's true. Dan saya tahu kalau dari Tuhan, dan saya sebagai dutanya, maka Tuhan gak pernah mempermalukan pelayanan hamba-hambanya. Amin. Saya bergerak dari situ, dan saya memang biasakan diri bertanya, Roh Kudus, saya berhadapan dengan ini, saya nggak tahu apa yang ada di diri orang itu. Betul. Tuntun saya untuk melayani tepat dan berikan saya kepekaan. Jadi saya tahu di dalam doalah Tuhan sudah sediakan bagi semua orang. Walaupun mungkin karunia beda, tetapi bagi semua orang saya percaya ada yang khusus, dan Roh Kudus adalah Roh yang sama yang bekerja dalam diri kita semua. Amin. Tapi Tuhan sudah kasih sarananya melalui doa. Dan doa sebenarnya itu nggak mudah ya, nggak susah maksud saya. Iya, betul. Doa itu kan nggak perlu gimana, harus begini gitu. Dimanapun kita bisa terhubung dengan Tuhan, dan Roh Kudus itu adalah Roh yang menghidupkan doa-doa kita. Zaman sekarang ini gampang banget orang mengatakan seseorang itu mempunyai depresi atau masuk stres gitu. Padahal kata itu kan lumayan, jangan dipakai sembarangan, maksud saya depresi atau stres itu. Kadang kan mungkin karena memang seorang mungkin mengalami tekanan, tapi juga bisa juga mungkin suatu attack. Iya, bisa jadi. Iya, jadi kan kadang-kadang itu kan sebenarnya ada perbedaannya. Tapi kan kadang kita selalu, nih orang udah stres, udah depresi, dan malahan kita nggak membantu dengan perkataan kita maupun apa yang kita bisa bikin. Jadi apa perbedaannya mungkin Ibu bisa juga jelaskan dengan short aja, nggak apa-apa. Iya. Jadi Roh Kudus menolong kita kan. Saya bukan punya dasar psikologi, tapi saya juga belajar, dan kesini-sini saya kadang membawa juga teman saya seorang psikolog. Tapi yang saya tahu adalah cara termudah, cara paling dasar adalah ngecek. Karena ternyata dari pengalaman saya berjumpa dengan banyak konseling, banyak yang dikatakan orang dua kepribadian. Ada juga yang sudah datang udah seperti orang yang diem, mata kosong, diarahkan jalannya. Tapi ternyata mereka sembuh hari ini. Ternyata memang ada pekerjaan kuasa kegelapan. Jadi ada juga yang pernah dibuat seperti orang yang memang benar-benar terganggu jiwa. Di pasar, ada seorang ibu di pasar, dia mau buang air kecil apa. Ternyata kan ada pekerjaan kegelapan yang memang hendak membuat dia seperti itu. Taunya dari mana? Cek. Karena yang saya dari pengalaman saya bahwa kalau gangguan memang murni mental dan jiwa, ya dia tidak akan bereaksi
dengan ayat firman Tuhan yang menekankan tentang pemerintahan Kristus. Kristus adalah nama di atas segala nama. Tapi kalau ada unsur kegelapan, langsung reaksinya manifestasi, ya, yes, langsung kemarahan. Dan di situ ya peperangan rohani. Ya di situ saya ada juga percampuran, tapi akan lebih berat karena ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Yes, bisa juga. Ketika orang kesedihan yang berlebihan, orang yang kosong pikiran, banyak melamun karena tekanan dan segala macam, itu juga bisa menjadi tempat bagi spirit kegelapan menyerang. Tapi ketika mereka dilepaskan, mereka lebih mudah untuk dilayani. Betul. Seperti itu, dan saya percaya Roh Kudus sama pekerjaannya sampai hari ini. Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, membebaskan orang-orang, menyembuhkan yang sakit. Amin. Dan kita orang yang percaya, ya kita punya Roh Kudus yang sama. Betul. Tuhan Yesus itu sama. Kita punya doa yang bisa terhubung dengan Tuhan, siapapun kita. Cuma bedanya kalau kita mengaktifkan, ya Roh Kudus akan lebih senang untuk memperlihatkan kepada kita, menurut saya. Saya belajar nurut tuh pertama taat 1 kali, jadi dia lebih senang menuntun kita untuk kedua kali. Taat 2 kali peka, dia akan memberikan kita lebih lagi. Lama-lama kita sudah terlatih untuk peka. Itu saja sih saya pikir. Saya percaya semua orang ya ada tuntunan tersendiri ya, mungkin nggak berupa penglihatan, berupa suara hati, berupa hikmat, pendengaran rohani, kadang mendengar. Wow, luar biasa banget, Bu. Doa membuka buat kita. Buat saya doa itu bukan sekedar doa yang capek doa, karena mungkin kita belum mendapatkan bagian terdalam di dalam hadirat Tuhan. Itu nggak capek. Sebenarnya itu membebaskan kita dari banyak beban, membuat juga kuasa Allah mengalir dalam hidup kita, menyingkapkan banyak hal karena Roh Kudus menolong kita. Kalau boleh tahu Ibu, kalau berdoa itu berapa lama? Dan saya itu mungkin ada orang saya berdoa berjam-jam. Saya nggak gitu sih ya. Kalau saya pikir dimanapun kita berada, bisa kalau berdoa. Jadi, Berbicara terus. Saya kalau lagi sendiri di kendaraan juga, apa yang saya pikir, apa yang itu saya bilang sama Tuhan. Apa yang saya rasakan, apa yang saya itu. Kadang saya menyanyi, menyembah, saya bicara dengan Tuhan. Karena doa kita sebenarnya doa yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Betul. Jadi seperti itu. Wow, luar biasa, Bu. Ibu ada pesan-pesan mungkin untuk yang nonton podcast kami hari ini? Ya, buat teman-teman semua dimanapun berada, sebagai orang percaya, yang pertama bahwa kita bersyukur bahwa Roh Kudus diberikan bagi kita. Amin. Penolong ilahi yang hidup dalam diri kita. Jadi ketika kita ada dalam kondisi-kondisi yang nampak buruk juga dalam hidup kita, kesedihan, berjuang dengan banyak pergumulan dan tantangan, kita tahu ada Roh penolong yang menolong dari dalam diri kita. Tapi dia harus diaktifkan. Cara aktifkannya gimana? Dengan doa, dengan penyembahan yang lebih lagi. Dan kalau Tuhan berikan, ya lakukan, taati. Taat 1 kali akan menolong kita untuk lebih berani melangkah 2 kali. Dan seterusnya, Roh Kudus akan melatih kita jadi lebih peka, dan kita bisa berjalan dalam tuntunannya. Wow. Dan saya percaya Tuhan memberikan kita di masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, ada Roh penolong dalam diri kita. Kita nggak pernah sendiri berjuang, dan kita punya kekuatan bahkan lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. Betul. Dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Jadi itu tujuan Tuhan kan yang utama. Semua pengalaman seperti saya Tuhan izinkan. Pengalaman itu untuk menguatkan saya. Untuk melihat rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak bisa putus oleh kehilangan. Rencana Tuhan dalam hidup kita tidak bisa digagalkan oleh pengalaman apapun. Amin. Karena bersama dengan Roh Kudus dalam kita mampu untuk berjuang, untuk menang,
dan memenuhi tujuan Tuhan. Itu yang terpenting, yang saya percaya hari ini yang saya belajar adalah gimana cara untuk tetap berada di dalam tujuan Tuhan. Iya, luar biasa sekali Bu. Terima kasih sekali Bu Grace untuk kesaksiannya, sudah datang menceritakan dan menguatkan iman kita semua, apalagi dalam berjalan berdoa dan pengalaman pribadi kita nanti bersama Holy Spirit. Saya percaya semua telah diberkati oleh podcast kami hari ini bersama Bu Grace. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Bu. Sama-sama, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Alive Church Jakarta. See you all. God bless you.